Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Puja puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita kembali, mempertemukan kita kembali acara yang baik, acara yang mulia, rutinitas di rumah ya Allah Subhanahu wa taala, bait min buyutillah. Yang mudah-mudahan dengan perkumpulan kita Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita, luaskan rezeki kita, dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita bersama-sama, mendengarkannya kita dengan lantunan sholawat, penggalan ayat suci Al-Quran, serta mutiara daripada sabda baginda besar Nabi Muhammad SAW, menjadikan umur kita semakin berkah, hari kita semakin berkah, waktu kita menjadi berkah, nafas kita yang keluar menjadi berkah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pahala kita bisa tersampaikan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah. Amin 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 ya rabbal alamin. Nastamir wa iyyakum, kita melanjutkan dengan bersama-sama. Namun sebelum kita lanjutkan, kita baca niat ta'lim terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wad du'a ila al-huda wad dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al ludfi wal afiyah salahil akibah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Haqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Radhiyallahu anna wa ankum wa nafa'ana fid dharain amin. Tuhfatun nadhirin bi syarh al-Mukhtar al-Hadits asy-Syarif. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ila Allah anfa'uhum li iyalih. Rawahu Abu Ya'la. Yani al-Hafidh al-Thabat al-Muhaddis al-Jazirah Ahmad bin Ali bin Musanna At-Tamimi Sumya' bin Mu'in wa tabaqatuhu fa annahu ibn Habban wal Ismail wa ghairuhuma. Naam. Wulida sana asromitain wa mata sana sab'a wa thalathamiyah. Perawinya Imam Abu Ya'la, yang mana beliau lahir tahun 210 dan meninggal di tahun 307. Hadis yang diriwayatkan beliau hadis sahih, dan magomnya tinggi, derajatnya tinggi, yang mana beliau menyampaikan dalam riwayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalqu kulluhum, makhluk ya Allah Subhanahu wa taala semuanya, seluruhnya, ya, kita semuanya ini, iyalullah. Iyalullah itu
fuqara'uhu. Orang-orang makhluk-makhluk semuanya itu ya Allah. Allah yang tanggung jawab atas mereka. Allah yang mengatur mereka. Allah yang menentukan mereka. Mereka semuanya makhluk itu muhtaj. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Semuanya. Itu mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala serta membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan fuqara, mereka semuanya makhluk-makhluknya Allah itu miskin dan membutuhkan zat yang maha kaya, Al-Ghani. Nah, dulu kita di sana sering lihat ada tulisan-tulisan kaifa akhaf al-faqr wa anna abdul ghani. Kenapa saya takut miskin sedangkan saya adalah hambanya zat yang maha kaya. Nah, kadang orang berani kerja, berani pontang-panting, berani ini itu dan lain sebagainya demi 20.000, 30.000, 50.000. Demi-deminya akhirnya meninggalkan yang wajib untuk dia. Yang mana dia ini sebetulnya yang dibutuhkan bukan 20.000-nya, bukan 50.000-nya, tapi muhtaj. Mereka itu butuh kepada Allah. Dan Allah ialah yang menentukan. Bagaimana kalau dia berusaha untuk mendapatkan yang dia inginkan, namun ternyata tidak didapat. Nah, sering kita lihat baca tulisan, ana urid, wa anta turid, wallahu yaf'alu lima yurid. Aku pengen, kamu pengen. Tapi Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Dan semuanya berada di genggaman Allah. Atas kekuasaan Allah. Ya. Jadi kita semuanya miskin. Jadi kita semuanya itu bergantung atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Apapun itu. Bagaimanapun itu. Pontang-pantingnya kita satu hari pengen dapat sekian. Tapi Allah kasih takdir kita dapatnya cuma sekian. Kita pontang-panting pengen dapat 100. Tapi ternyata Allah tetapkan kita pada hari itu dapat cuma 50 deh. Nggak mungkin nambah. Nggak bisa nambah. Karena Allah sudah tetapkan segitu. Nggak ada cerita nambah. Ya. Adapun, bisa nambah. Ada min barakatullah. Daripada keberkahan yang Allah berikan. Namun hati-hati. Kalau engkau dalam keseharian tersebut ternyata engkau berbuat baik dan lain sebagainya, mungkin keberkahan itu Allah titipkan kepadamu untuk orang lain. Engkau satu hari engkau butuh untuk dirimu, engkau butuh untuk keluargamu, anak istrimu, serta mereka yang wajib engkau berikan nafkah, karyawan dan lain sebagainya juga termasuk. Namun ternyata masih lebih. Bisa jadi itu bagian untuk engkau berikan sedekah kepada orang lain. Namun kalau tidak, na'udzubillah, jangan sampai hal tersebut adalah istijrot. Dikasih rezeki tambahan, namun ternyata rezeki tersebut malah menjadikan engkau lebih jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kok rezeki? Ya, rezeki ada yang halal, rezeki ada yang haram, rezeki ada yang subhat. Nah, ini rezeki meskipun haram. Kenapa? Allah tidak tentukan kau mendapatkan hal tersebut, namun kau paksa untuk mendapatkan hal tersebut. Seperti halnya mencuri, mengambil hak orang lain, dan lain sebagainya. Ya, itu rezeki meskipun haram. Ya, pemberian dari Allah, namun haram. Ya, paham ya? Ada juga yang subhat, ya, dan lain sebagainya. Tamam. Jadi, kulluna, kita semua ini, fuqara'uhu, ya, orang-orang yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. An-nas kulluhum min khalqillah wa hum fuqara ilaih wa huwa alladhi yu'iluhum wa huwa dhamin li arzaqil ibad. Walamma kana huwa al-kafil li hadha ar-rizq kana al-khalq an-nas ka'iyalihi fa ahabbu haula'i al-iyal wa aqrabuhum ilaihi subhanahu wa ta'ala anfa'ahum li ikhwanihi bi irsyadihim wa ta'limi lamma yaslihuhum wa taqdimil aun lamma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Kita sebagai orang makhluk yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala
juga memiliki khususiat sendiri, memiliki posisi sendiri dalam kedudukan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya, kepada para makhluk-makhluknya, yaitu al-khalqu kulluhum ilallah fa ahabbuhum ilallah. Maka orang-orang yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang paling Allah cintai daripada makhluk-makhluknya Allah adalah yang paling bermanfaat untuk makhluk-makhluknya Allah yang lain. Jadi makhluk-makhluknya Allah ini, di antara mereka ada yang Allah cintai, yaitu mereka yang memberikan manfaat kepada makhluk yang lain. Tamam. Contohnya apa? Contohnya memberikan kemanfaatan kepada sanak saudara, ya, ataupun siapapun dia, dengan apa? Menunjukkan jalan yang benar, memberikan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat, memberikan hal yang baik kepada mereka, serta mengedepankan untuk memberikan perlindungan kepada mereka dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat kepada mereka daripada umur agama, persoalan agama, serta persoalan dunia. Ini manfaat. Ini manfaat. Namun, minta maaf, orang yang bermanfaat untuk orang lain, ini dalam kategori agama dan dunia dalam prosedur syariat. Tetap dalam lingkup syariat. Oh, ini orang membantu saya. Bantu apa? Bantu saya ngasih rezeki. Untuk apa? Untuk berbuat maksiat. Ini namanya kamu nggak manfaat. Tapi ngasih maborot namanya. Kan rezeki juga. Rezeki yang haram ini maborot. Rezeki yang haram itu maborot. Rezeki yang haram ini malah berbahaya, merugikan. Merugikan. Ya. Tapi kan saya untung di dunia. Kaya, ada motor, ada mobil. Iya. Yeah. Nanti di akhirat. Hah? Siapa yang mau tanggung jawab? La tazulu qadamal abdi yaumil qiyamah hatta yus'al 'anil arba'. Tidaklah diturunkan kelak nanti di hari kiamat kaki-kaki, ya, kecuali mereka itu akan ditanyakan 4 perkara. An umri fi ma'afnah, an jasadi fi ma'ablah, an malin min aina iktasabuhu wa fi ma anfaqah. Nah, ini bakal ditanya, umurnya dihabiskan untuk apa, jasadnya digunakan untuk apa, dia dapat harta itu dapatnya dari mana, digunakannya untuk apa. An ilmihi, dan juga ilmunya. Bima fa'ala fi. Dengan apa dia gunakan ilmunya itu? Dia punya ilmu, dia punya kecerdasan buat nipu orang, buat bohongin orang, atau buat apa? Ini bakal ditanya semua. 4 perkara ini udah menyelimuti seluruh daripada apa yang kita lakukan. Jadi hati-hati. Ngasih malah ngasih yang maborot. Naudzubillah. Malah bahaya nanti di akhirat. Ya. Maka, inginkah engkau menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain sehingga engkau bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pengen jadi orang yang dicintai oleh Allah. Siapa sih orang yang dicintai oleh Allah? Pasti ini orang soleh. Pasti, nggak mungkin nggak. Siapa sih orang yang dicintai sama Allah? Ini orang pasti dicintai Nabi. Ini orang dicintai sama Allah. Pasti dicintai oleh malaikat Jibril. Kenapa? Ya, ahabballah abdan. Nah, ada Jibril, ya Jibril. Ini la uhibbuh. Ini riwayat Bukhari Muslim. Wahai Jibril, apabila Allah sudah mencintai suatu hamba, maka Allah akan panggil Jibril, ya Jibril, sesungguhnya aku sangat mencintai hambaku yang ini. Fulan bin Fulan. Namanya dan nama kedua orang tuanya, Masya Allah. Engkau berbuat baik kepada orang lain, perkara dunia ataupun perkara akhirat, perkara agama, maka di situ juga engkau ada termasuk nilai baktimu kepada kedua orang tuamu. Ya, ada nilai baktimu kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah, Allah bakal menyebutkan namamu dan nama orang tuamu kepada malaikat Jibril dan memberikan perintah kepada Jibril, fauhibbuhu, maka cintailah dia wahai Jibril. Fayuhibbuhu Jibril. Kemudian malaikat Jibril cinta kepada orang
tersebut. Nah, sumana ada Jibril halus sama, kemudian malaikat Jibril panggil kepada para penduduk langit. Wahai para penduduk langit, cintailah hamba Allah ini fulan bin fulan. Maka mencintai seluruh para penduduk langit kepada fulan bin fulan ini. Subhanallah. Siapa aja penduduk langit? Mau sejauh-jauh penduduk langit, kita tahu sejarah bagaimana Nabi Allah Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Langit pertama ketemu Nabi Allah Adam, langit kedua bertemu Nabi lagi, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, ya, langit keenam, langit ketujuh. Bertemu dengan nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, ya, bertemu dengan beberapa nabi. Maka mereka para penduduk langit serta para pengikut-pengikut Nabi, ya, Sawadul A'zam, ya, pengikut Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal dan mereka bersemayam karena belum ada yang masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW memasuki surga ya nanti. Maka mereka penduduk langit sekarang dapat rezeki dari Allah. Hai inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta mereka itu diberi rezeki, ya, mereka itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit yang kau lakukan bermanfaat untuk orang lain bisa menjadikan engkau sebagai orang yang bermanfaat untuk orang lain, bisa menjadikan engkau orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ingat, prosedurnya tetap ingat seputar masih dalam lingkup syariat, nggak keluar dari syariat. Dia baik ngasih saya makanan, apa makanan haram? Mau ngomong apa? Ini bukan manfaat namanya. Ini bukan manfaat. Sama kayak tadi, ya. Ini orang baik banget sama saya, Beb. Kenapa ngasih saya rezeki terus ini? Kenapa? Ya saya nggak bisa ini di yang lainnya. Cuman di dia aja nih. Ini yang bahaya ini. Ini orang yang bahaya itu dia selalu menganggap sesuatu hal itu datangnya dari makhluk, bukan dari Allah. Orang yang paling bahaya adalah orang yang selalu menganggap sesuatu yang datang kepada dia itu dari makhluk, bukan dari Allah. Ini bahaya. Nggak ustadz, nggak kiai, nggak habib, nggak siapapun dia. Apalagi orang awam. Yang mereka menyangka seseorang memberikan sesuatu kepada mereka dan mereka menganggap ini dari orang tersebut, bukan dari Allah. Ini paling bahaya sudah. Kenapa? Yang ada nanti bingung untuk balas budi, bingung untuk ini, bingung untuk itu, dan lain sebagainya. Betul, engkau mendapatkan rezeki tersebut lewat perantara orang lain. Betul. Dan engkau harus berterima kasih atas hal itu. Betul. Tapi, engkau harus tahu siapa yang sebetulnya memberi, yaitu Allah. Kalau enggak repot nanti kejadiannya. Beb, minta maaf, Beb. Nih, buat antum, Beb. Kasih. Sekali. Beb, minta maaf, Beb. 2 kali. Beb, minta maaf, Beb. 3 kali. Oh, seminggu sekali. Masih. Habis itu orang tersebut melakukan suatu hal yang haram. Kira-kira nih Habib bisa ngomong nggak? Kalau saya tegur nanti saya nggak dikasih lagi tiap minggu. Akhirnya repot. Kenapa? Menganggap pemberian tersebut dari seseorang, bukan dari Allah. Kalau entah Habibnya, entah kiainya, entah ustadznya, entah orang awam yang lain itu menyangka dan selalu berpotensi menyatakan ini pemberian dari Allah, ada orang yang melakukan baik, dia harus memberikan kebaikan berkali-kali lipat. Oh, ini orang yang memberikan rezeki kepada saya dari Allah Subhanahu wa taala lewat dia sedang melakukan kejahatan, sedang melakukan hal yang haram. Saya harus tegur dia. Ini nggak boleh. Maaf Pak Haji. Maaf wahai orang kaya. Ini salah. Harus ngomong. Ini namanya kamu ngasih kebaikan. Dia ngasih manfaat dunia, kamu balik ngasih manfaat akhirat. Ini ngasih manfaat. Kamu nggak bisa balas dunia, balas akhirat. Paham? Nah ini, kadang orang bingung, malah takut nasehatin, barangkali duitnya nggak cair lah. Lagi, kajinya biasanya main wedus nih muludan. Sebelum kajinya pasang nomor. Aduh, orang bisa ngomongi. Ya, haram. Ngomong dong. Kenapa? Dia ngasih manfaat kepada kamu. Kamu ngasih manfaat juga kepada dia. Ngomong. Jadi kamu harus tahu bahwasanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamam. Ifadatul hadis. Al-has alal qada al-hawaij al-khalq wa naf'uhum bima
tayassar min ilm au mal au jah au irsyad au nasihah au dalalah al khair au i'anah wa ghairi dzalik min wujuhil ihsan al ukhrawiyah wa dunyawiyah. Jadi anjuran, dorongan bagi kita untuk menunaikan hajat-hajat sesama makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang memberikan kemanfaatan kepada mereka, memudahkan kepada mereka, entah itu perkara dunia, entah itu perkara ilmu ataupun perkara harta, entah perkara suatu kedudukan ataupun perkara petunjuk ataupun arahan ataupun bentuknya nasihat ataupun bentuknya dalil ataupun bentuknya itu dorongan ataupun support, ya, yang mana itu membantu kepada orang lain, makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang jelas atas tujuan yang baik untuk perkara akhirat dan perkara dunia. Namun tetap ala wujuhil ihsan. Tetap dalam kategori ihsan, masih dalam seputar syariat. Paham ya? Paham ya? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita yang sempurna, memberikan pemahaman kepada kita yang baik. Allah bisa jadikan kita orang-orang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, kemanfaatan al-hissiyah ataupun ma'nawi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan jiwa kita, melapangkan raga kita untuk bisa menerima semuanya yang datang itu dari Allah. Manusia makhluk perantara dan kita harus mencintai mereka juga serta memuliakan mereka juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'alih, dan orang yang paling Allah cintai di antara makhluk-makhluknya Allah adalah mereka para perantara-perantara Allah yang membantu sesama makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.